Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniswatun Hasanah dengan NIM 19630420004. Di video kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Berarti semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa mampu mendefinisikan atau menjelaskan pengertian integrasi sosial. 2. Menjelaskan syarat-syarat integrasi sosial. 3. Memiliki karakter yang diharapkan seperti rasa percaya diri, menghargai perbedaan, mampu bekerja sama, serta dapat menyesuaikan diri. 4. Dengan siswa mempelajari integrasi sosial, yang dimana integrasi sosial merupakan suatu bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya suatu perbedaan, maka diharapkan siswa dapat lebih menghargai perbedaan dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada yang tahu apa itu konflik sosial? Nah, Ibu akan menjelaskan. Konflik sosial merupakan suatu permasalahan antara dua pihak atau lebih, sedangkan kekerasan merupakan salah satu akibat dari konflik. Untuk itu, diperlukan adanya integrasi sebagai pembaruan suatu hal tertentu hingga menjadi kesatuan. Dapat disimpulkan, kurangnya integrasi sosial mengakibatkan konflik yang berujung dengan terjadinya kekerasan. Syarat-syarat integrasi sosial itu pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti kebutuhan fisik berupa sandang dan pangan serta kebutuhan sosial dapat terpenuhi oleh budayanya. Terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan ini menyebabkan masyarakat perlu saling menjaga keterkaitan antara satu dengan yang lain. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, termasuk hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten serta tidak mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi. Selanjutnya ada proses integrasi sosial. Yang pertama ada yang namanya akomodasi. Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk menyesuaikan diri, tidak saling mengganggu dengan mencegah, mengurangi, atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau sudah tidak ada sehingga tercapai kestabilan. Yang kedua, ada namanya kerjasama.
Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Yang ketiga ada yang namanya koordinasi. Koordinasi adalah aturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan masyarakat. Yang keempat, ada yang namanya asimilasi. Asimilasi adalah sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara mereka atau manusia guna mencapai suatu kesepakatan bersama serta tujuan maupun kepentingan. Nah, itulah tadi materi yang Ibu jelaskan tentang integrasi sosial. Siswaku yang berada di sini sudah paham kan tentang integrasi yang Ibu jelaskan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas proyek berupa makalah. Sini makalahnya itu tentang konflik antar suku. Kalian harus mencari rumusan masalah terkait dengan konflik antar suku. Pertanyaannya yaitu apa itu konflik antar suku, bagaimana contoh-contohnya, dan seperti apa cara menanggulangi konflik suku tersebut. Sebelumnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, pembagiannya itu berdasarkan nomor urut. Kelompok pertama nomor urut 1 sampai nomor urut 5. Begitupun seterusnya. Sudah paham kan? Untuk waktu pengerjaannya, Ibu berikan waktu 10 menit untuk menyusun makalah. 10 menit untuk menyusun makalah bersama anggota kelompok kalian. Dan batas waktunya itu tepat jam 11. Itu harus dikumpul ya. Bagaimana tentang tugas makalahnya? Apakah ada kesulitan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang tugas ini? Tidak ada, berarti murid-murid Ibu sudah paham semua. Silahkan dilanjutkan. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu harap untuk mengumpulkan tugasnya di atas mejanya Ibu ya, untuk dikumpul. Serta Ibu ingin memeriksa tentang hasil kalian. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu konflik antar suku. Konflik antar suku dapat diartikan sebagai suatu yang dianggap baik dari suku tertentu. Mungkin tidak demikian halnya dengan suku lain. Artinya, ada salah satu suku yang menganggap dirinya lebih baik sehingga menimbulkan konflik. Nah, adapun penyebab konflik antar suku yaitu akibatnya masyarakat kehilangan kesempatan untuk kerja, mencari nafkah, atau mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya, karena mereka akan merasa bahwa dirinya itu terancam antara suku yang lain, suku yang ditemaninya bertentangan atau berkonflik, seperti itu. Nah, baik, pertemuan pada hari ini cukup sekian dulu. Untuk pekan depan Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas pilihan ganda di LKS halaman 55. Minggu depan dikumpul ya. Ibu rasa cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.